Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Surya Pratama dengan nomor BP 2513005 dari program studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Peralatan Industri Bioproses. Langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya membahas tentang evaporator. Evaporator dalam industri bioenergi. Apa itu evaporator? Evaporator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan cairan dari larutan melalui proses penguapan sehingga diperoleh larutan yang lebih pekat konsentrat. Fungsi utamanya adalah untuk konsentrasi larutan dan penghilangan pelarut dari bahan kimia dengan memanfaatkan perpindahan panas, mengubah fase cair menjadi uap, memisahkan pelarut dari zat terlarut. Selanjutnya ada cara kerja evaporator. Yang pertama, proses pemanasan dan penguapan. Evaporator bekerja memanaskan larutan untuk menguapkan pelarut yang biasanya air. Uap yang terbentuk dialirkan ke kondensor, mengkonversi kembali menjadi cairan, dan meningkatkan konsentrasi larutan. Adapun tahapan kerjanya, yang pertama yaitu larutan dimasukkan ke dalam evaporator melalui pompa umpan. Yang kedua, larutan dipanaskan di dalam penukar panas menggunakan uap. Yang ketiga, suhu larutan dinaikkan hingga mencapai titik didih. Yang keempat, pelarut diuapkan dalam ruang evaporasi. Yang kelima, campuran uap dan cairan dialirkan ke pemisah. Yang keenam, uap dipisah dari cairan pekat. Yang ketujuh, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan. Yang kedelapan, uap dikondensasikan menjadi cair kembali. Yang kesembilan, larutan pekat dikeluarkan melalui saluran keluar. Yang ke-10, proses dikontrol berdasarkan suhu, tekanan, dan laju aliran. Selanjutnya ada komponen utama evaporator. Yang pertama ada heat exchanger, berfungsi untuk memindahkan panas dari uap steam ke larutan. HE juga merupakan bagian dari inti evaporator, biasanya menggunakan sistem cell and tube. Panas dari steam menyebabkan cairan yang menyebabkan cairan mulai mendidih. Yang kedua ada evaporation chamber, tempat terjadinya proses perubahan cair ke uap. Biasanya larutan yang telah dipanaskan akan menguap di bagian ini dan sering terintegrasi dengan heat exchanger. Yang ketiga, vapor separation, untuk memisahkan uap cairan pekat. Uap naik ke atas dan cairan turun ke bawah, dapat mencegah cairan terbawa aliran uap atau yang biasa disebut carry over. Yang ketiga, yang keempat, kondensor mengubah uap menjadi air kembali dengan menggunakan air pendingin. Hasilnya biasa disebut dengan kondensat, serta penting untuk daur ulang pelarut. Yang kelima ada vacuum system, untuk menurunkan tekanan dalam sistem. Yang keenam, feed pump, memasukkan larutan ke dalam evaporator. Yang ketujuh ada circulation pump, mensirkulasi cairan dalam sistem. Yang kesembilan, steam supply, menyediakan energi panas. Uap panas yang dialirkan ke HE menjadi sumber utama energi evaporasi. Yang ke-10, produk outlet, mengeluarkan larutan yang sudah dikentalkan. Produk akhirnya berupa larutan pekat dan konsentrasi sesuai kebutuhan industri. Dan yang terakhir, instrumentasi dan sistem kontrol, mengontrol, memantau proses. Selanjutnya ada gambarnya dari komponen evaporator sebagai berikut. Lanjut ke aplikasi evaporator pada industri bioenergi.
Evaporator berperan penting dalam konsentrasi larutan fermentasi dan mengurangi volume limbah cair bioenergi, yang dimana sebagai berikut contoh aplikasinya. Pada produksi bioetanol digunakan untuk mengkonsentrasikan larutan hasil fermentasi. Setelah fermentasi, campuran etanol plus air dipisahkan dan dikentalkan, membantu meningkatkan efisiensi destilasi. Yang B, industri biogas digunakan untuk mengolah limbah cair atau digestate. Tujuannya untuk mengurangi kadar air, menghasilkan pupuk organik pekat. Yang C yaitu industri biodiesel, digunakan untuk memurnikan gliserol yang berupa produk samping, menguapkan air dan impuritas. Yang D yaitu limbah industri sawit bioenergi, digunakan pada pengolahan POME, palm oil meal effluent, berfungsi mengurangi volume limbah, mengkonsentrasi bahan organik untuk energi. Adapun manfaat evaporator yaitu adalah efisiensi produksi, penghematan energi, kecepatan proses. Pada efisiensi produksi, evaporator meningkatkan efisiensi dalam proses produksi bioetanol melalui konsentrasi larutan yang optimal. Pada penghematan energi, desain evaporator yang efisien menghemat energi, mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Pada kecepatan proses pengolahan bahan baku menjadi bioetanol dipercepat dengan menggunakan evaporator yang efektif. Menghemat energi. Efisiensi energi. Desain ini menawarkan efisiensi tinggi melalui teknik pemisahan yang canggih. Proses hemat energi, penggunaan teknologi terbaru membantu mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Peningkatan berkelanjutan. Inovasi ini mendukung praktik ramah lingkungan dalam industri bioenergi. Mempercepat pengolahan. Proses efisien, teknologi modern, hasil yang optimal. Desain evaporator meningkatkan efisiensi, secara signifikan mempercepat proses bahan baku dalam bioenergi. Dalam teknologi modern, integrasi teknologi modern dalam evaporator mengarah pada pemrosesan tanaman energi yang lebih cepat. Evaporator yang ditingkatkan maksimal hasil, memastikan hasil yang optimal dalam proses produksi bioetanol. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya itu evaporator merupakan peralatan penting dalam industri kimia yang berfungsi untuk menguapkan pelarut, umumnya air, dari suatu larutan sehingga diperoleh produk yang konsentrasi yang lebih tinggi. Proses ini juga bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas dan perubahan fase cair menjadi uap. Dalam industri bioenergi, evaporator memiliki peran penting seperti dalam produksi bioetanol, untuk pemekatan hasil fermentasi, pengolahan limbah biogas untuk digestate. Yang ketiga, pemurnian biodiesel untuk gliserol. Yang terakhir, pengolahan limbah cair kelapa sawit untuk POME. Secara keseluruhan, evaporator berperan besar dalam meningkatkan efisiensi proses, penghematan energi, serta pengolahan produk dan limbah, sehingga menjadi salah satu peralatan utama yang tidak terpisahkan dalam industri kimia dan bioenergi. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.